Oke teman-teman, seperti yang dijelaskan di video part 1, keuntungan yang pertama, penyalaan lampu seperti bawaan. Keuntungan yang kedua, tegangan ke lampu otomatis jadi DC. Maksudnya di sini, keuntungan yang ketiga, otomatis bisa menghemat aki. Maksudnya di sini, oke teman-teman, langkah terakhir kita akan mengamankan rangkaian perangkat ini agar tidak sampai terkena air, supaya rangkaian perangkat ini bisa berfungsi dengan baik dan juga tentunya awet. Berikutnya kita akan dicoba langsung setelah diaplikasikan di motornya. Bagaimana hasilnya? Langsung saja kita menuju ke eksekusi. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah motor jenis Beat karburator dan akan kita coba modifikasi penyalaan lampunya dari arus AC menjadi DC dengan menggunakan rangkaian perangkat yang sudah kita rakit ini. Dan di sini kabel tegangan arus AC dari spool atau statornya sudah ditemukan, adanya di kabel warna kuning polos ini. Dan di sini sudah dilakukan pemotongan. Namun jika teman-teman sayang untuk pemotongan kabel ini, maka bisa mencopot dari soketnya. Arus AC dari soket ini kemudian menuju ke tombol lampu. Tombol lampu di Beat karburator ini ada dua soket. Satu soket bawah buat on pertama menyalakan lampu senja dan lampu malam yang digabung dengan lampu rem belakang. Warna kabelnya kuning polos dan coklat polos. Dua soket atas menyalakan lampu utama, kabelnya kuning polos dan biru putih. Dan juga di sini sudah dilakukan pemotongan. Ini untuk pilihan saja. Negatif atau ground di motor ini ada di kabel warna hijau polos ini, di soket yang satunya. Negatifnya ngambil dari sini. Positifnya ngambil dari kabel warna merah hitam yang menuju ke soket kunci kontak. Di soket ini ada dua kabel, satu lagi merah polos yang langsung menuju ke positif 12 volt AC. Dan di sini sudah dipasangkan kabelnya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pemasangan. Oke teman-teman, untuk input dan out rangkaian ini, ngambil kabel yang dimodifikasinya ada dua pilihan. Pertama bisa ngambil dari sini. Jika ngambil dari sini, maka nantinya tegangan ke lampu senja, ke lampu malam yang di belakang, dan juga lampu utama, semuanya akan otomatis jadi DC. Dan disarankan untuk melakukan penggantian lampu dengan berjenis LED atau LED jika masih menggunakan lampu bohlam, agar supaya tidak terjadi cepat panas dan juga lebih hemat aki. Kedua bisa ngambil dari sini. Jika ngambil dari sini, maka nantinya yang didesekan hanya untuk lampu utamanya saja, sedangkan lampu senja dan lampu malam yang di belakang tetap masih menggunakan tegangan arus AC dari spool atau stator. Dikarenakan di sini yang tersedia lampu LED-nya hanya untuk lampu utamanya saja, maka ngambilnya pilihan yang kedua ini. Oke, kita pasangkan saja. Outnya ke kabel warna hijau ini yang masuk ke pilihan yang kedua tadi. Jika ngambil dari sini, maka untuk input ke rangkaian perangkat ini bebas, bisa ngambil dari mana saja. Bisa dari kabel yang dipotong ini, dan juga bisa ngambil dari kabel yang pilihan pertama ini. Dan juga bisa ngambil dari kabel warna coklat yang menuju ke lampu senja dan lampu malam. Ini. Di sini kita coba ngambilnya dari kabel warna coklat ini. Karena kebetulan di motor ini sudah dipasangkan lampu Eagle Eyes ukuran kecil, kurang lebihnya seperti ini. Dan positifnya
ngambil dari out rangkaian ini, digabungkan saja. Dan di motor ini kebetulan sudah dipasangkan tombol lampu tambahan, kurang lebih seperti ini. Ini buat menyalakan lampu tembak, kurang lebih seperti ini lampunya. Dan ngambil tegangannya dari sini. Dan satu lagi yang warna hitam ini buat tombol tambahan juga yang ada di sebelah sini. Ini buat menyalakan lampu tembak dan lampu utama dengan menggunakan satu buah relay dan dua buah dioda yang sudah dipasang ini. Oke teman-teman, transistor NPN sebagai komponen utama di rangkaian perangkat ini tidak akan terjadi panas karena bebannya hanya untuk mengaktifkan satu buah relay saja. Jadi insya Allah rangkaian perangkat ini akan berfungsi dengan baik, aman-aman saja dan awet. Dan juga sebelumnya telah diuji coba dengan menggunakan rangkaian perangkat dan fungsi yang sama, kurang lebihnya seperti ini. Dan ini sudah dicoba kurang lebihnya dari mulai beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah tidak ada terjadi kerusakan apapun. Mantap. Dan sekarang kita akan coba menggunakan rangkaian perangkat dan fungsi yang sama yang sudah kita rakit ini. Oke, selanjutnya kita rapikan rangkaian ini, dan terakhir kita rapikan dan pasangkan bodi motornya. Oh ya teman-teman, jika video ini bermanfaat, bantu tekan tombol like, subscribe, dan notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah hasilnya setelah kita rapihkan bodi motornya. Dan motor inilah yang ada di deskripsi channel ini. Oke, langsung saja kita tes. Oke teman-teman, pertama kita nyalakan kunci kontak ini, lalu kita hidupkan mesin dengan starter. Lalu kita on kan tombol lampu pertama buat menyalakan lampu senja. Oke, sudah kurang lebih seperti ini hasilnya. Mantap. Dan on kedua menyalakan lampu utama. Oke, sudah. Di sini menggunakan lampu LED dua warna, kuning dan putih. Oke, mantap. Lalu kemudian berikutnya kita matikan mesin dengan menggunakan standar 1. Oke, sudah. Dan seperti yang kita lihat di sini, tombol lampu masih dalam posisi on, kunci kontak masih dalam posisi on, dan lampu mati dengan sendirinya walaupun tegangannya sudah dipastikan jadi DC. Nah, dengan cara inilah lebih bisa menghemat aki dan tentunya aki jadi lebih awet, dan ini mantap. Tombol lampu tambahan ini digunakan jika diperlukan saja, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan satunya lagi tombol tekan ini, jika perlu ini bisa digunakan buat belok, menyeberang, menyalip, dan lainnya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, jika kita ingin melakukan penggantian lampu utama seperti ini bebas bisa menggunakan lampu model apapun, apalagi yang berjenis LED, kurang lebihnya seperti ini. Untuk pemasangannya plug and play atau tinggal pasang saja. Jadi rekomendasi banget jika diantara teman-teman masih ada yang penyalaan lampu motornya masih menggunakan arus AC. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, bantu tekan tombol like, subscribe, dan notifikasinya. Terima kasih. Semoga jadi berkah, amin. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa berguna juga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam cinta damai selalu. Sampai jumpa next di video berikutnya. Wassalamualaikum.